atas persetujuan Pak Jaksa Agung, penempatan nama saya itu kemudian disetujui oleh Pak Presiden dengan Kepres saya itu 05 tahun 2026, tanggal 9 bulan 2 yang lalu. Jadi kita tuh semuanya melakukan pekerjaan terukur gitu. Ada yang misalnya target kita di hari ini apa, kemudian kita lanjutkan lagi ke esokan harinya. Kejati Bengkulu yang tadinya biasanya slow saja atau signifikan gitu ya Pak? ya grafiknya biasa aja, dan tiba-tiba langsung melesat tinggi sampai tingkat nasional. Ya, tingkat nasional seperti yang kita lihat sini, kita mendapat penghargaan oleh 3 lembaga yang berbeda. Jadi jadilah kita menjadi yang terbaik, do the best di dalam setiap tugas saja. Halo Sobat Adiaksa, senang sekali hari ini menjadi episode pertama kita pada podcast NCT, Ngobrol Cerita Terkini, yang akan membahas tentang hukum dan sosok yang berada di balik penegakan hukum. Dan hari ini menjadi episode pertama kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif, yaitu sosok pemimpin yang tidak hanya menjalankan tugas tapi juga meninggalkan jejak pada masa kepemimpinannya. Telah hadir bersama kita Bapak Victor Antonius Saragi Sidabutar SHMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi deh. Senang sekali ya Pak, terima kasih sudah berkenan hadir pada podcast ini Pak. Kita akan membahas sedikit tentang jejak kepemimpinan Bapak Victor selama berada di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Di balik jabatan Bapak Pak sebagai seorang Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, sebenarnya kita di sini juga penasaran Pak, Bapak Victor di keseharian itu sebenarnya sebagai sosok apa Pak? Boleh dibicarakan Pak sisi humanisnya Pak? Wah, ini kembali ke sisi pribadi ya. Jadi intinya mungkin teman-teman atau ya adik-adik di sini juga sudah memahami selama saya bertugas sebagai Kajati Bengkulu ya. Mungkin sifat saya mungkin satu sisi mungkin sifat yang terbuka, kemudian sifat yang disiplin juga, kemudian yang serius, kemudian bercanda juga ada. Jadi mungkin kombinasi itu yang selalu melingkupi kehidupan saya selama ini. Dan juga kadang-kadang agak mudah marah juga, tapi setelah itu lupa lagi. Jadi intinya masih ada sisi humanis ya Pak, di balik sisi disiplin Bapak dalam penegakan hukum. Sekarang Bapak mendapatkan amanah baru ya Pak, menjadi Deputi Bidang Pemantauan dan Investigasi pada Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Kita baru pertama kali mendengarkan badan itu ya Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit. Oke, jadi badan ini Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya. Investigasi khusus itu dibentuk dengan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2024 ya. Di masa kepemimpinan Pak Presiden kita ini, dan badan ini eksis nanti selama 5 tahun ya, mengikuti masa kepemimpinan Presiden. Di dalam lembaga ini kita ada berbagai lembaga, yaitu ada lembaga TNI, Kejaksaan, dan lembaga lainnya, sipil lainnya, BPK, BPKP juga ikut di dalamnya. Nah, tugas utamanya melakukan pengendalian pembangunan di segala lini kegiatan, khususnya dalam pengamanan program pembangunan Pak Presiden, yaitu Astacita itu. Dan juga melakukan investigasi khusus bila mana ditemukan hal yang sifatnya membutuhkan suatu penyelesaian secara investigatif. Nah, kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Presiden melalui usul Pak Kepala Badan dan atas persetujuan Pak Jaksa Agung, penempatan nama saya itu kemudian disetujui oleh Pak Presiden dengan Kepres saya itu 05 tahun 2026, tanggal 9 bulan 2 yang lalu. Nah, itu ditetapkanlah saya sebagai Deputi Pengendalian Pembangunan, saya ulangi, Deputi Pemantauan dan Investigasi. Nah, itu di situ saya mulai mengetahui bahwa PISUS ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam pengendalian pembangunan. Berarti Bapak masih berada di Kejaksaan juga ya Pak? Secara tidak langsung. Selama sebelum Bapak akhirnya sampai pada titik ini Pak, tentu Bapak memiliki perjalanan karir yang panjang ya Pak. Boleh diceritakan Pak? Saya mulai masuk Kejaksaan tahun 93 ya. Kemudian saya menjadi
memasuki pendidikan pembentukan jaksa tahun 97 dan kemudian menyelesaikannya di awal tahun 1998. 98. Nah, jadi sudah 28 tahun sebagai jaksa dan 33 tahun sebagai PNS di kejaksaan ya. Wow. Nah, jadi saya paham betul kondisi lembaga kita ini mulai kita masuk sampai dengan saat ini gitu. Wow, sudah seumuran saya Pak kalau masa kerjanya Pak. Selama perjalanan panjang itu pasti banyak pengalaman ya Pak, dan banyak pembelajaran yang Bapak ambil untuk sebelum akhirnya terbentuk menjadi seorang Bapak Victor yang saat ini. Boleh Pak disebutkan prinsip yang Bapak pegang dari awal sampai saat ini Pak? Mungkin teman-teman bisa melihat di saya ya setiap saat di sini selama saya di sini ya. Dan contoh tadi yang saya sebutkan, saya ingin segala sesuatu cepat selesai ya. Tapi jangan hanya cepat tapi tidak bisa dilakukan, tapi harus yang betul-betul sesuai dengan kondisi keadaannya gitu. Kemudian ya tentu kedisiplinan ya, dan akurasi atau ketepatannya. Nah, jadi kita tuh semuanya melakukan pekerjaan terukur gitu. Ada yang misalnya target kita di hari ini apa, kemudian kita lanjutkan lagi ke esokan harinya gitu. Begitu juga baik di bidang teknis maupun non teknis. Teknis itu contoh dalam penegakan hukum di bidang penyidikan misalnya, kita harus punya target waktu sekian. Kalau di pembinaan kita harus punya target waktu untuk penyampaian laporannya ke Kejagung sekian lama. Jadi jangan diulur, ditunda sampai dengan tidak jelas penyelesaiannya, begitu. Konsep saya seperti itu. Berarti kuncinya itu disiplin dan akurasi ya Pak? Akurasi. Jadi harus ada hitungan-hitungannya. Kalau enggak itu kita akan goyah nanti tuh. Dan ini memang akan menghasilkan suatu bentuk namanya capaian kinerja. Gitu. Capaian kinerjanya apa dalam waktu 3 bulan, apa 2 bulan, apa 1 bulan apa. Nah, itu yang selalu saya pantau, saya teliti dengan detail. Ya. Makanya dengan dukungan teman-teman, asisten, baik Pak Waka juga ada di atas sedikit, kemudian Kasubag dan jaksa fungsional dan segalanya tata usaha, nah, itu bisa dilakukan gitu. Berarti intinya kita harus memiliki satu prinsip yang harus kita pegang teguh ya Pak. Dan paling utama selama saya kepemimpinan di sini 10 bulan ya, saya kan sebetulnya terhitung sejak bulan saya tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan kalau dilihat SK yang keputusan presiden itu kan tanggal 9 bulan 2 tahun 2026, berarti kan belum sampai setahun itu ya. Iya, belum. Nah, tapi kalau dihitung lagi de facto-nya saya di sini masuknya bulan 4 yang lalu, April. Ya, berarti sampai ke sini juga pas tahun sebetulnya. De facto ya. Nah, tapi kita bisa menunjukkan adanya berbagai penilaian yang positif ya. Tren positifnya terjadi apa? Kejati Bengkulu yang tadinya biasanya slow saja atau signifikan gitu ya Pak. Ya grafiknya biasa aja dan tiba-tiba langsung melesat tinggi sampai tingkat nasional. Ya, tingkat nasional seperti yang kita lihat di sini kita mendapat penghargaan oleh 3 lembaga yang berbeda. Yang pertama apa? KPK. Yang tanggal 9 Desember 2025 kita mendapat di hari Akordia, hari anti korupsi, kita mendapat penghargaan tertinggi terbaik dalam penanganan korupsi se-Indonesia di kejaksaan ya. Mengalahkan atau dalam arti melewati semua kejaksaan tinggi yang ada di Indonesia, baik tipe A. Dengan kualitas perkara yang terbaik Pak. Terbaik Pak di Indonesia. Bukan hanya asal naik saja. Itu namanya kita kan terukur Pak. Cermat dia. Dan bisa kita kendalikan sampai ke pengadilan selesai. Dan mudah-mudahan nanti putusan juga sesuai dengan harapan kita. Kemudian masalah manajemen tata kelola. Nah, kita telah mendapat penilaian terbaik yaitu WBBM. Ini langkah yang tertinggi Pak, Bu ya, teman-teman sekalian dalam penanganan tata kelola di institusi khususnya Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sehingga kita mendapat predikat wilayah bersih birokrasi melayani. Nah, ini suatu pengakuan lembaga lain kepada Kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Yang ketiga kita dapat lagi penghargaan oleh Kementerian Keuangan tahun yang lalu dan kemudian diberikan tahun ini sebagai yang terbaik dalam tata kelola keuangannya, semacam Treasury Award. Itu sudah, nah 3 indikator ini menunjukkan bahwa semua sistem berjalan dengan baik, didukung oleh semua SDM yang ada, di bawah kepemimpinan yang solid, kompak, sampai pada titik final yang diharapkan. Dan inilah
Mudah-mudahan nanti ke depan itu dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Kalau mungkin tahun lalu kita mendapat 3 penghargaan oleh 3 lembaga yang berbeda, mungkin tahun ini, tahun depannya lagi bisa lebih. Bisa jadi 6 lembaga atau 5 lembaga. Amin. Nah, ini kan penghargaan kepada semua pegawai resources yang ada di Kejati Bengkulu. Bengkulu ini banyak yang tidak menyangka bahwa bisa gitu. Ini paling kejaksaan tinggi yang mungil di Indonesia Mungil, ini. Pak. Mungil, Pak. Tapi bisa dia menjadi raksasa yang melebihi kejaksaan tinggi yang sudah established, yang sudah mampan dengan dan nyaman dengan kondisi wilayahnya itu. Nah, ini menjadi sosok-sosok yang mudah-mudahan bagi teman-teman atau adik-adik di bawah saya bisa menjadi role model, Pak. Ya, saya meninggalkan Bengkulu dengan legacy yang seperti itu. Dan ini akan tercatat di setiap lubuk hati masing-masing SDM kita. Dia akan mengatakan di zaman itu ada keadaan begini. Di zaman yang ini keadaan begitu. Tapi bukan saya membanding-bandingkan ya, tetapi itu memotivasi. Jadi jadilah kita menjadi yang terbaik, do the best di dalam setiap tugasmu. Itu saja. Mencipta kondisinya sangat baik sekali dan masyarakat pun menilai kita positif sekali. Memang ada 1, 2, 3 yang katakanlah ya biasa itu, Pak. Mengatakan kita belum puas, kita masih menganggap bahwa ada kenapa masih ada tebang pilih dalam penanganan kasusnya, macam-macam yang. Tapi itu semua kita simpulkan masih jauh di bawah yang puas, yang merasa memang kita sudah berubah. Nah, itu saya harapkan pada teman-teman semua pegawai Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun semua sumber daya yang ada di sini ya kita jaga itu marwahnya. Selalu saya tekankan ke teman-teman itu jaga 3 hal, jaga integritas. Itu yang tertinggi, Pak. Jaga moralitas dan tingkatkan profesional. 3 hal ini kita lakukan dengan baik, pasti akan tercapai apa yang kita inginkan dalam setiap kehidupan. Apalagi pekerjaan. Integritas dan moralitas yang 3 hal, harus di Pak. atas ya, Pak. Kalau profesional itu kecakapan, Pak. Itu manusia bisa dididik lebih pandai lagi kalau dia disekolahkan, dibimbing, diasah, diasuh. Nah, kalau integritas itu udah betul-betul sudah bawaan dari pencipta gitu. Tuhan kasih kepada dia suatu nilai yang sangat kuat. Nah, itu yang mesti dia jaga betul. Ditambah moralitas. Integritas dan moralitas harus berdampingan ya, Iya, Pak, iya. untuk menjalankan khususnya penegakan hukum di Indonesia. Apalagi dia sebagai penegak hukum. Iya, benar, Pak. Mungkin Pak, sebelum pada akhirnya nanti Bapak meninggalkan kami, anak-anak Bapak yang ada di Kejati Bengkulu ini, kami ingin mendengarkan pesan Bapak sebagai Bapak kami untuk khususnya generasi muda Pak yang akan menjalankan karirnya nantinya akan panjang di kejaksaan ini, Pak. Saya menilai bahwa generasi muda kejaksaan sangat baik sekali apalagi ini termasuk kualifikasi Gen Z ya. Yang istilahnya ini yang sudah dia tahun kelahirannya tahun 90-an ke atas ya. Inilah generasi emas kejaksaan nantinya, Pak. Di 2045 nanti ini semuanya akan mengendalikan kejaksaan, Pak. Kami ini akan habis semua di bawah 10 tahun ini. Itu udah maksimal tuh, Pak. Dan digantikan oleh generasi yang lebih muda lagi. Dan ini saya titip pesan supaya menjaga 3 hal itu saja. Dan meningkatkan apa yang bisa ditingkatkan. Kemampuan di bidang IT, kemampuan di bidang bahasa, kemampuan di bidang teknis hukum. Nah, ini harus kita indikan. Tapi yang paling utama kita jangan menjadi manusia yang sombong dan menganggap bahwa kita paling hebat di segala dunia ini. Sebab di atas langit masih ada langit lagi. Makanya tambahlah ilmu setinggi langit sana. Tapi tetap tidak boleh mengabaikan yang di sekelilingnya. Jangan menganggap bahwa segala sesuatu gampang, tapi menganggap segala sesuatu itu menjadi ujian bagi kita dalam setiap tindakan dan kegiatan kita. Gitu. Terima kasih banyak Pak untuk pesan yang sangat khusus buat saya sih Pak, mendengarnya sebagai pesan yang sangat personal gitu Pak. Dan pesan yang sangat harus bisa mendukung untuk karir menjalani. Intinya integritas dan profesionalitas juga moralitas ya Pak untuk menjalani ininya. Mungkin yang terakhir Pak, kesan selama memimpin Pak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kesannya banyak ya. Saya kan 2 kali di sini baik sebagai Waka maupun sebagai Kajati. Saya menilai bahwa Bengkulu ini sangat soft ya. Kedua, memang membutuhkan suatu motivator untuk meningkatkan semangat yang ada itu. Dan di sini punya potensi yang banyak. Anak muda di Bengkulu ini bagus-bagus sebetulnya. Cuman bagaimana nanti kita sebagai pemimpin bisa mengarahkan dia supaya
bisa lebih bagus lagi dan bermanfaat. Itu saja. Saya sangat berkesan dengan kondisi Bengkulu yang sangat nyaman, tenang, dan juga tidak banyak atau tidak ada kegaduhan Pak di sini. Nah, itu saja yang Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak untuk perbincangan pagi ini. Jujur perbincangan ini perbincangan yang sangat inspiratif ya Pak, dan memotivasi juga untuk kita generasi muda untuk tetap menjaga 3 hal tersebut, moralitas, integritas, dan juga profesionalitas. Selamat bertugas Pak nantinya di tempat yang baru Pak. Semoga tetap dapat menjalankan integritas yang Bapak sudah jalankan dengan sangat baik di sini Baik, Pak. makasih ya, salam pada teman-teman semua ya. Oke. Mungkin saya tidak lama lagi saya meninggalkan ini hari ini terakhir saya sebagai Kajati, dan nanti akan selanjutnya saya datang ke sini bukan lagi sebagai Kajati tapi sebagai tamu yang diundang untuk pelepasan atau penyambutan pengganti saya. Oke, Siap, mungkin Pak. sekian. Terima kasih Ya. banyak Pak.